Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan materi morfologi sungai. Sebelum kita ke materi, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurfani Tutupoho, yang kedua Situ Riksan, yang ketiga Siti Nazla Haji, yang keempat Nurinaya Rahmadani Zulkifli, yang kelima Muzalif Abdullah, yang keenam Aprianti Muhammad, yang ketujuh Julis Dayanti Harun, yang kedelapan Betty Dwi Ahmayanti Baiki, yang kesembilan Sri Yulianti Jalal. Morfologi sungai. Pengertian morfologi sungai. Morfologi sungai adalah ilmu yang mempelajari tentang geometri atau bentuk dan ukuran, jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek dan perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian, morfologi sungai ini akan menyangkut juga sifat dinamik sungai dan lingkungannya yang saling terkait. Dalam hal ini, morfologi sungai ini terdiri dari 3 bagian, yaitu proses fluvial dan pembentukan sungai, stable channel, serta pengaruh kegiatan manusia dan bangunan terhadap sungai. Pertama, proses fluvial dan pembentukan sungai. Ada beberapa faktor alam mempengaruhi proses fisik morfologi sungai. Sejalan dengan aliran air mengalir ke hilir, energi bergerak mengikuti transport air dan material di dalam palung sungai dan dataran banjir. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu zona 1 atau zona pemasok sedimen, merupakan bagian hulu das memiliki lembah berbentuk V yang langsung merupakan tebing sungai. Zona 2 atau zona transportasi sedimen, letaknya di hilir zona 1, sungai mulai membentuk dataran banjir. Di zona ini sedimen dari hulu yang berasal dari hasil erosi tebing dan dasar sungai didistribusi ke hilir. Zona 3 atau zona pengendapan. Zona ini terletak paling bawah dekat dengan muara. Semua yang berasal dari zona 1 dan 2 terkumpul di sini. Di sungai alami, zona ini merupakan daerah kehidupan satwa liar yang amat potensial. Selanjutnya, proses fluvial dan pembentukan sungai. Yang pertama, bentuk sungai. Sungai juga dapat diklasifikasi menurut usianya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan umur sungai. Salah satu metode yang digunakan adalah mempertimbangkan sungai dari sudut geomorfologi. Sungai diklasifikasi menjadi sungai tua, dewasa, dan sungai muda. Sungai tua merupakan perkembangan selanjutnya dari sungai dewasa. Sebagai akibat dari proses erosi dan sedimentasi yang terus-menerus, lembah sungai terbentuk dengan lebar sungai menjadi lebih lebar dan kemiringan dasar sungai menjadi lebih landai. Meander dan panjang meander yang terbentuk masih lebih sempit dari lembah sungainya. Sungai dewasa adalah perkembangan selanjutnya dari sungai muda dengan sifat-sifat lembah sungai yang cukup lebar, kemiringan dasar sungai relatif atau datar, dan formasi tebing terbentuk dari hasil longsoran tebing sebelah hulu. Material dasar sungai terbentuk dari material bergradasi hasil dari endapan angkutan sedimen. Sungai muda adalah bentuk awal alur sungai. Alur terbentuk di permukaan tanah oleh aliran air. Biasanya bentuk alur seperti huruf V. Alur tidak beraturan dan terdiri dari beberapa bagian.
Bagian tertentu mudah tererosi dan bagian lain tidak mudah tererosi. Contohnya dapat dilihat pada gambar slide yang telah kami tampilkan. Dataran banjir dan formasi delta. Dengan berjalannya waktu, proses erosi berjalan terus, baik melalui proses erosi permukaan maupun erosi yang terjadi di badan sungai. Disertai longsoran-longsoran tebing, maka material hasil erosi tersebut akan terangkut ke arah hilir sehingga terbentuk tebing-tebing sungai yang berfungsi sebagai batas alur sungai dan pembentukan meander sungai. Lensa pasir atau kipas aluvial. Hal lain yang banyak terjadi di sungai adalah lensa pasir atau kipas aluvial, alluvial fans. Lensa pasir terbentuk pada tempat di mana terjadi peralihan dasar sungai yang curam ke dasar sungai yang datar. Dengan adanya perubahan dasar sungai yang sekoyong-koyong dari curam ke dasar sungai yang datar, akan terjadi proses pengendapan terhadap beban sedimen yang cukup banyak. Dan selanjutnya akan terjadi lensa-lensa pasir. Bentuk alur sungai. Dari situasi sungai secara keseluruhan akan nampak sejarah terjadinya sungai sebagai satu proses yang berkembang dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk sungai diantaranya sungai bercabang, braided stream, sungai bermeander, berbelok-belok, dan proses meandering, meliuk-liuk. Dan ada juga tanggul dan rawa alamiah. Tanggul alamiah atau natural relief merupakan gambaran dari kondisi sistem sungai tua. Tanggul alamiah terbentuk dekat dengan alur sungai sebagai proses pengendapan material sungai akibat luapan banjir yang membawa sedimen. Material yang kasar akan terendapkan lebih dekat dengan palung sungai, yang halus akan terendapkan agak jauh dari palung. Yang kedua, stable channel. Hasil studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menghasilkan rumusan kedalaman aliran berbanding langsung dengan debit air dan berbalik dengan debit sedimen. Lebar alur berbanding langsung dengan debit air dan debit sedimen. Bentuk alur dinyatakan dalam nilai banding lebar dan kedalaman dipengaruhi langsung oleh debit sedimen. Panjang meander adalah berbanding langsung dengan debit air dan debit sedimen. Kemiringan dasar alur sungai berbanding terbalik dengan debit air, tetapi berbanding langsung oleh debit sedimen dan besaran butir. Sinuositas alur sungai adalah berbanding langsung dengan kemiringan dasarnya dan berbanding terbalik dengan debit sedimen. Perlu diketahui bahwa hasil rumusan tersebut hanya berlaku pada sungai-sungai alamiah dan tidak berlaku pada alur-alur buatan dengan material tebing yang tidak berasal dari hasil sedimentasi. Pengaruh kegiatan manusia dan bangunan terhadap sungai. Pengaruh kapasitas palung atau kanalisasi atau normalisasi. Peningkatan kapasitas palung sungai paling lazim dilakukan untuk pengendalian banjir, yaitu dengan memperbesar kapasitas pengaliran. Cara ini termasuk jenis cara head engineering yang jika dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek yang merugikan, antara lain mengalirnya banjir secara cepat ke hilir dan terjadinya pengendapan pada saat debit kecil. Peningkatan kapasitas juga akan merubah salah satu atau beberapa variabel dimensi palung sungai atau kemiringan, lebar palung, kedalaman, diameter butiran sedimen. Kanalisasi juga berpengaruh besar terhadap hilangnya pertumbuhan di sepadan atau riparian, mengakibatkan temperatur air sungai lebih ganas, lebih panas, oksigen terlarut berkurang, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Pengaruh kegiatan manusia dan bangunan terhadap sungai. Sudetan. Dengan adanya sudetan, maka terjadi perubahan kemiringan dasar sungai di lokasi sudetan. Hal ini akan memicu terjadinya degradasi dasar sungai di hulu sudetan karena meningkatnya kecepatan di hulu sudetan. Hal sebaliknya akan terjadi di hilir sudetan, yaitu terjadi agradasi. Sudetan sering dipakai sebagai cara konvensional dalam pengendalian banjir, yaitu dapat menurunkan elevasi muka air di hulu sudetan, tapi sebaliknya membuat tingginya elevasi muka air di hilir sudetan.
Pengaruh sudetan untuk mengendalikan banjir sebenarnya mirip dengan normalisasi, yaitu mempercepat puncak banjir bergerak ke hilir. Dengan kata lain, sebenarnya hanya memindahkan masalah banjir dari hulu ke hilir. Selanjutnya, galian komoditas tambang atau galian C. Galian C banyak dilakukan di sungai-sungai yang mengandung bahan-bahan pasir, batu, dan kerikil. Secara garis besar dapat disampaikan bahwa menyertai kegiatan pengambilan bahan komoditas tambang di suatu tempat akan terjadi dua akibat simultan, yaitu tergerusnya dasar sungai ke arah hulu tersebut, disebut head cutting, dan tergerusnya dasar sungai ke arah hilir disebut degradasi. Yang keempat, jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Pengaruh konstruksi jembatan terhadap sungai dapat terjadi secara sangat kompleks, sehingga perlu dicermati benar dalam upaya memahami pengaruhnya secara jangka panjang dalam rangka kegiatan Rekomtek. Secara skematik, pengaruh timbal balik ke arah hulu dan hilir digambarkan sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel respon sungai. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.